jadi seperti ini, dimandikan aja semuanya ya. Jadi tidak perlu takut ya teman-teman, tidak perlu khawatir ya. Nah karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Tia Sisters. Nah teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya tetap setia di channel Tia Sisters. Nah teman-teman, video kita kali ini ya masih seputar tanaman hias ya. Nah seperti di hadapan saya ini adalah tanaman hias jenis aglonema ya. Di sini saya hanya ingin membagikan bagaimana sih agar aglonema kita ini bisa tumbuh subur ya. Nah, namun sebelumnya teman-teman jangan lupa ya, dukung terus channel Tia Sisters dengan cara mensubscribe, like, dan komen ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Oke, langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya. Nah, jadi sebenarnya banyak hal ya yang mempengaruhi agar kemudian tanaman aglonema kita ini bisa tumbuh subur ya. Nah terutamanya itu dari sisi pemberian media tanam yang poros, kemudian pemupukan, kemudian penempatan ya aglonema ya di tempat yang ternaungi. Nah kemudian ada pencegahan hama ya. Nah dan tidak kalah pentingnya di sini adalah cara penyiraman ya. Nah di sini saya ingin membagikan langkah-langkah apa saja yang saya lakukan sebelum saya menyiram tanaman saya ini ya, menyiram aglonema ini, sehingga nanti aglonema ini betul-betul ketika kita menyiramnya itu betul-betul tepat sasaran ya teman-teman ya. Nah jadi tidak membuat tanaman kita ini menjadi stres ya. Nah teman-teman, biasanya yang pertama kali saya lakukan sebelum saya menyiramnya ya, itu terlebih dahulu saya memeriksa media tanamnya ya. Nah jadi kita harus memeriksa media tanamnya, memastikan aglonema yang mau kita siram itu adalah aglonema yang memang sudah waktunya disiram gitu kan ya. Nah karena biasanya saya kalau menyiram aglonema ini tidak langsung saya siram semua ya. Jadi meskipun saya menyiramnya pada waktu yang bersamaan, tapi biasanya aglonema ini medianya kering itu tidak bersamaan gitu ya. Nah jadi kita harus periksa dulu sebelum kita menyiramnya. Nah sehingga ketika kita menyiram aglonema ini dia jadi tidak stres ya, atau bahkan busuk akar. Nah jadi langkah pertama yang saya lakukan itu biasanya saya melihat dulu ya media tanam aglonema saya ya. Kalau kemudian aglonema ini medianya sudah kering baru saya siram ya. Nah tapi kalau medianya itu masih basah ya, masih lembab ya, itu tidak saya siram ya. Nah jadi ketika menyiram aglonema ini tidak langsung waktunya penyiraman kemudian saya siram semua ya, tidak, tapi tergantung media tanamnya yang sudah kering. Nah maka biasanya saya selalu rutin ya mengecek media tanam ini. Nah kalau kemudian saya menemukan medianya itu kering, itu pasti saya siram. Jadi untuk memudahkan teman-teman mengetahui mana nih kira-kira media tanamnya yang sudah kering, yang belum kering ya, itu yang mana. Nah jadi teman-teman perhatikan permukaannya itu kering, itu kita periksa juga bagian bawahnya ya. Nah karena jangan salah ya teman-teman ya, kadang media permukaannya ini kering, tapi di bawahnya itu sebenarnya dia masih basah. Nah jadi untuk memudahkan teman-teman mengecek, silahkan teman-teman masukkan jarinya ke dalam media tanam seperti ini ya. Nah jari telunjuk kita masukkan ya. Nah jadi kalau kedalaman 2 ruas jari kita ini itu sudah kita rasa kering ya, nah maka itu bisa kita siram ya. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Nah jadi untuk mudahkan congkel aja ya, tapi pelan-pelan, jangan sampai akarnya keikut ya. Nah jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini dia sudah kering ya, berarti sudah waktunya disiram ya. Nah ini saya pinggirkan dulu ya yang medianya sudah kering. Nah kemudian ini saya masukkan lagi. Jadi kalau tanahnya gembur itu mudah ya teman-teman ya, mudah kita masukkan jari. Nah ini juga sudah kering ya. Nah kemudian kita periksa yang ini ya. Nah ini kan permukaannya kering nih teman-teman ya. Coba kita periksa lagi kedalamannya.
Nah, ini masih basah ya. Masih basah ya teman-teman ya. Meskipun permukaannya dia kering, tapi ternyata di dalamnya itu masih basah. Nah, jadi kalau seperti ini nggak usah disiram dulu ya. Nah, ini sudah ada beberapa tanaman yang saya pilih ya, yang medianya itu sudah kering. Nah, sekarang bagaimana cara penyiramannya? Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi teman-teman, di sini saya sudah siapkan air ya. Saya menggunakan air sumur. Nah, teman-teman kalau memang pas jadwal pemupukan itu boleh ya dicampur di sini. Misalnya pakai pupuk NPK, teman-teman boleh campurkan di sini ya, dicairkan dalam air ini kemudian disiramkan ke tanaman. Nah, cuma kalau saya karena memang bukan jadwal pemupukan, kebetulan medianya ini sudah kering dan harus disiram, jadi saya menggunakan air tanpa pupuk. Oke, langsung saja teman-teman ya. Nah, jadi menyiramnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi siram medianya, nggak apa-apa ya teman-teman ya, sampai ngocor gitu ya teman-teman ya, sampai mengalir seperti ini. Nah, sebenarnya kalau airnya itu mengalir juga bagus untuk pernapasan akar ya. Jadi seperti ini, dimandikan aja semuanya ya. Jadi tidak perlu takut ya teman-teman, tidak perlu khawatir ya. Nah, karena memang kita menyiramnya itu pada saat medianya itu kering ya. Nah, jadi tidak usah takut nanti gimana kalau busuk akar ya, tidak perlu khawatir karena kita menyiramnya pada saat memang medianya itu kering ya. Nah, jadi kalau kita siram seperti ini justru dia bagus ya. Nah, dia jadi lebih segar lagi ya. Nah, kemudian airnya itu dipastikan sampai mengocor seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kenapa? Karena ini bagus sekali untuk pernapasan akar ya. Nah, jadi saya menyiramnya seperti ini ya, kita mandikan agar memang air itu juga bisa tersebar merata ya di dalam media tanam kita. Nah, jadi dipastikan daunnya itu basah. Nah, jadi kalau medianya itu poros, dia juga akan mudah ya. Jadi air itu tidak mengendap di dalam media. Nah, ini tanaman saya sehat ya teman-teman ya. Nah, padahal ini aglonema saya rawat dari kecil ya teman-teman ya. Nah, alhamdulillah selama perawatan seperti itu, cara penyiraman seperti itu saya lakukan. Nah, ini bisa tumbuh seperti ini ya, bahkan muncul anakan-anakan baru. Nah, seperti ini ya. Nah, ini juga sudah muncul anakan-anakan baru ya teman-teman ya. Oke, itu saja videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam pencinta tanaman hias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.